boleh tidak muslim yang tidak melakukan sholat menyembelih? Maka jawabannya tidak boleh. Seorang muslim yang nggak pernah sholat, haram hukumnya bagi orang tersebut menyembelih hewan. Nah, itu yang kita tahu. Tapi kalau pertanyaannya, bagaimana dengan hewan yang disembelih oleh seorang muslim tapi yang nggak sholat, apakah halal ataukah tidak? Ya, selama dia mengucapkan bismillah maka halal. Tapi ketika dia tidak mengucapkan bismillah maka tidak halal. Paham sampai sini? Paham. Akan tetapi sangat sembrono menyuruh orang Islam yang tidak sholat untuk menyembelih. Lah antum-antum yang taat sama sholatnya kemana? Takut Ustaz, takut Ustaz. Besok namanya jangan Indri aja. Yang gitu. Jangan takut. Ya boleh ya. Jadi paham ya. Saya ulangi. Larangan bagi orang yang mengaku Islam yang tidak pernah sholat untuk menyembelih. Coba antum di musim kurban, banyak nggak orang yang tidak sholat mereka terjun menyembelih? Banyak. Buktinya duhur dilewat, asar dilewat, tetap sibuk menyembelih. Kenapa yang hewan kurban di Indonesia nggak berkah? Karena banyak yang menyembelihnya dari mereka yang tidak memperhatikan sholat. Bahkan penjualnya pun penjual musiman yang kalau habis lebaran mabok-mabokan. Banyak. Antum melihatnya Ustadz itu murah. Kalaupun dia itu murah tapi dia nggak sholat, tapi dia nggak pernah datang ke masjid, dia hanya memanfaatkan even kalau itu lagi jualan hewan kurban, kemudian dia jualan, maka antum lebih memilih dia yang sholat tapi mahal dibandingkan dia yang murah tapi ngelihatnya nggak mau sholat. Itu perhatian. Kembali pada pertanyaan, kalau seandainya kita menyembelih hewan, ya, perhatikan siapa yang menyembelihnya. Kalau orang tadi hanya sekedar bisa menyembelih, bahkan orang tersebut telah nampak dalam kehidupan kita nggak pernah sholat, maka dilarang alias haram hukumnya orang tadi menyembelih. Paham sampai sini? Paham nggak sampai sini? Paham. Sekarang ada kasusnya yang lain. Jangan dirangkai-rangkain ya. Kasusnya yang lain. Ustadz, bagaimana dengan orang yang dia nggak pernah sholat kemudian menyembelih? Apakah dagingnya halal untuk kita makan ataukah tidak? Nah sekarang pertanyaannya, yang nyembelih ayam di penyembelihan banyaknya asal nyembelih, bahkan kadang nggak sholat dengan alasan banyak najis darahnya. Jika kita tahu dia tidak mengucapkan bismillah, maka daging itu najis.
Jika kita tahu dia mengucapkan bismillah walau dia tidak sholat, maka ucapan bismillah itu menjadi sebab. Sebagian ulama menyatakan dagingnya boleh dikonsumsi, tapi sebagian ulama menyatakan bagaimana dia menyebutkan bismillah sementara dia tidak mendirikan sholat. Pendapat yang kuat, selama dia masih mengaku muslim, hanya enggak sholat saja pendapatnya, asal dia mengucapkan bismillah, maka dagingnya halal. Paham ya? Berbeda dengan yang tadi. Kalau kita pengen nyembelih, tanya, sholat enggak Pak? Paham ya? Maaf nih, saya nggak sholat. Ya nggak usah, dia nyembelih. Baca bismillahnya belum tentu campur. Paham ya? Baik, ada yang ditanyakan lagi? Baik. Baca bismillahnya sekali aja tapi nyembelihnya berkali-kali, nanti ada pembahasannya setelah ini ya, di bab itu. Tapi saya kasih bocoran, haram ya. Satu bismillah untuk satu nyawa, bos. Satu bismillah untuk apa? Satu nyawa. Itu kasih bocoran dulu ya, nanti penjelasannya ya Pak. Nanti pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiikum barakallah. Wa ahsanallahu ilaikum. Dihalalkan dua darah dan dua bangkai. Antaranya dalam dan darah. Iya. Dalam itu apakah iya. Kata Rasulullah SAW, uhilla lana damaini. Kata Rasulullah SAW, dihalalkan bagi kita dua darah dan dua bangkai. Adapun dua darah itu adalah al-kabid wa tuhal, jantung dan hati ya. Jantung itu tempatnya apa? Jantung itu tempatnya apa? Darah. Boleh nggak dimakan jantung? Boleh nggak dimakan jantung? Boleh, asalkan jantung hewan yang jantungnya boleh yang hewan itu dagingnya boleh dimakan. Kalau jantung kobra ya haram. Walaupun dengan alasan untuk obat. Ya. Jantung itu boleh dimakan. Ya, itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Adapun belalang, karena belalang itu darahnya berwarna putih. Setiap binatang yang darahnya berwarna putih dari serangga, selama serangga itu bukan binatang yang menjijikkan, maka hukumnya halal. Laron. Kalau lalat gimana? Menjijikkan, maka haram. Nah, makanya ulama Timur Tengah berbeda pendapat tentang jangkrik. Sebagian ulama menyatakan bahwa jangkrik itu serangga yang menjijikkan, maka mereka mengatakan hukumnya najis, haram. Tapi sebagian ulama enggak ya. Nah, jangkrik itu berbeda dengan coro. Tahu nggak antum coro? The power of coro, ya? Coro medok. Apa coro bahasa Indonesianya? Kecoa. Ya, aku kecoa sama kamu. Ya, kecoa hukumnya haram karena dia jijik, dia menjijikkan. Jadi
standarnya dia binatang serangga yang menjijikan atau tidak. Jika ia bukan serangga yang tidak menjijikan, maka tak mengapa. Paham ya? Tapi batasannya diantara salah satunya biasanya yang cancorang itu boleh. Cancorang itu apa? Hah? Kalau muslimat Gitu. Kata bahasa Indonesianya apa? Yang itu tuh kayak belalang tempur, yang diupin-ipin bisa berdiri. Ya. Saudara, itulah bahasanya apa? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.